Halo semuanya, selamat datang kembali di Nurmatika Channel. Ketemu lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara mengajar matematika pada anak usia dini. Oke, kebanyakan dari kita orang tua, anak-anak usia dini ini belum waktunya belajar. Jadi biarkanlah tumbuh natural gitu ya. Nanti aja kalau sudah sekolah, belajarnya nanti aja kalau sudah TK gitu ya. Jadi keyakinan seperti ini kalau menurut saya itu kurang tepat. Mengapa? Jadi banyak penelitian yang membuat kesimpulan bahwa anak usia dini 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa emas atau biasa disebut dengan golden age. Mengapa demikian? Karena anak 0 sampai 5 tahun ini mempunyai perkembangan kecerdasan yang sangat optimal, kecerdasan yang sangat pesat. Jadi banyak anak-anak yang kita temukan masih usianya 5 tahun tapi sudah hafal juz amma misalnya, sudah hafal Quran gitu ya. Karena memang dia anak-anak ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Perkembangan otaknya sangat-sangat cerdas. Jadi pada saat usia dini inilah kita boleh memperkenalkan matematika. Bagaimana caranya? Kita akan bahas. Begini, anak usia dini kita kelompokkan menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah batita, jadi bawah 3 tahun. Kemudian balita, bawah 5 tahun. Kemudian usia TKA dan TKB. Kemudian bagaimana penerapannya? Begini, jadi untuk anak 0 sampai 3 tahun itu gimana ya? Pada saat melatih jari jemarinya, melatih otot-otot tangannya, itu kita boleh mengajarkan bagaimana mengurutkan bilangan. Misalnya kita sambil duduk gitu ya, kita pangku si kecil, kemudian kita tekuk tangannya sambil kita ajak menghitung gitu ya. Ayo kita hitung jarinya gitu ya. Coba jarinya ada berapa gitu. Hitung, kita ambil tekuk 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, sambil gembira. Si kecil juga sambil tertawa gitu ya. Jadi kita buat suasana belajar ini tidak berasa belajar gitu ya, tapi anak-anak atau si kecil ini gembira, sangat menikmati waktunya. Tapi pada proses pembelajaran itu kita pun tidak menuntut si kecil ini langsung bisa gitu ya. Jadi biarkan aja mau bisa atau tidak bisa gitu, kita menikmati aja. Setiap hari ada waktu senggang, kita ajak bercanda sambil tekuk tangannya, sambil berhitung 1 sampai 5 gitu ya. Sangat menikmati. Dan tahu-tahu bisa gitu ya, ketika pada saatnya si kecil bisa berhitung sendiri. Nah, jadi proses pembelajaran seperti inilah yang sangat baik karena memang tidak terbebani, kita juga sangat enjoy, anak pun juga sangat menikmati. Oke. Kemudian pada saat 3 tahun, 2 sampai 3 tahun, ini anak sudah bisa melompat. Pada saat melompat ini kita kasih aba-aba. Kita lompat yuk, 1, 2, 3, lompat. Nah, jadi aba-aba itu sudah memperkenalkan matematika. Bagaimana kita mengurutkan bilangan. Jadi 1, 2, 3. Atau kita hitung jarinya 1, 2, 3, 4, 5. Itu mengurutkan. Saat itu anak sudah belajar mengurutkan bilangan. Oke, tahap berikutnya umur balita. Jadi balita ini bawah 5 tahun. Jadi usianya 4 sampai 5 tahun. Ini anak sudah mulai berkembang lagi. Jadi sudah bisa bermain apa saja ya tentang jumlah bilangan. Kita katakan misalnya kita lagi makan bersama. Ada piring ini untuk papahnya, ini mama, kemudian ini kakak, dan ini si kecil. Ada piring 4. Kita langsung hitung piringnya, coba hitung ada berapa ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata piringnya ada 4. Kemudian kita piring 4 ini coba kita
tambahkan kembali mangkok gitu ya. Mangkoknya ada berapa, misalnya kita tambahkan 2. Coba adek, ini ada mangkok 2, jadi semuanya ada berapa, coba dihitung semuanya. Dia akan hitung piringnya 1, 2, 3, 4, kemudian mangkoknya 5, 6. Ini sudah langsung praktek, ini langsung sudah nyata. Itu yang penting ya. Jadi matematika itu langsung dipraktekkan, langsung dinyatakan, itu lebih mantap lagi. Jadi anak mengalami sendiri bagaimana dia menghitung 4 dengan 4 piring dengan 2 mangkok itu menjadi 6 gitu. Itu mengalami sendiri. Nah, ini yang kita belum sadari ya. Jadi pembelajaran seperti ini, yang alami seperti ini, itu sudah memperkenalkan matematika sejak dini ya. Ini menjumlah. Bagaimana kalau dengan mengurang? Jadi tidak ada tanda tambah dan kurang ya. Ini hanya praktek saja. Jadi piringnya sudah tersedia di meja, kita bermain gitu bareng-bareng sama si kecil. Ini memang ada piring 7 gitu ya. Coba dihitung benar 7 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh benar. Coba sekarang kamu ambil 3. Diambillah 3. 1 taruh sini, taruh di keranjang yang 3 misalnya. Jadi 1, 2, 3. Nah sekarang yang tersisa berapa yang di meja itu, dia akan hitung. Ternyata dihitung 1, 2, 3, 4. Dia sendiri yang menghitung, ada 4. Jadi kalau tadi 7, kemudian dia ambil kembali di keranjang 3, yang di meja tinggal 4. Itu langsung dia mengalami, dia benar-benar praktek. Itu yang benar-benar konkret. Jadi seperti ini harusnya kita sudah latihan mulai dari kecil. Begitu usia sekolah dia sudah lancar gitu ya, udah nggak menghitung lagi karena dia mengalami gitu ya, dia sudah mengalami. Tapi kalau kita tidak biasakan atau kita tidak ajarkan dari kecil, dia akan mengkhayal gitu ya. Ini piringnya 4 gitu, gambar gitu ya. Jadi ini mangkoknya 2 dan seterusnya, pakai gambar, pakai mewarnai. Ya sebetulnya boleh-boleh saja, tapi kenyataannya banyak anak-anak yang masih kesulitan ya. Jadi kenapa matematika menjadi sulit gitu ya? Karena memang ini berpikirnya terbalik gitu ya. Jadi abstrak gitu ya. Anak-anak dibiasakan dengan berpikir abstrak gitu, baru konkret, baru soal-soal cerita gitu. Harusnya konkret dulu gitu ya, baru abstrak. Oke, ini untuk anak usia balita. Balita ini dia bisa menambah, mengurang gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah menginjak 6 tahun, 5 tahun dan 6 tahun, ini sudah bisa membandingkan. Ini piring 5 dan ini piring 10, mana yang banyak ya? Nah, dia bisa, oh ini banyak, oh ini sedikit, ada lagi, oh ini berat, ini ringan, oh ini lebih panjang, ini lebih pendek. Jadi anak sudah bisa membandingkan. Oke, jadi bagaimana kita menanamkan pembelajaran matematika sejak dini pada anak ini dengan cara bermain, dengan cara nyata, tapi tidak membebani, juga tidak menekan. Harus bisa, tidak sambil jalan aja, sambil berlalu aja. Jadi ketika kita ngobrol, makan bersama, ketika kita minum bersama, ada cangkir berapa, ada piring berapa, ada sendok berapa, itu sudah membiasakan anak untuk memperkenalkan matematika, sudah mengajak anak belajar matematika. Oke, jadi mulai sekarang yang mempunyai anak masih balita, selamat untuk mencoba ya, karena pada saat usia SD nanti di kelas 1 anak-anak harus sudah siap bisa menjumlah, mengurang, membandingkan dan seterusnya. Kalau materi prasyarat sudah siap mulai dari awal, mulai dari TK, usia dini, maka di SD-nya tidak ada masalah ya. Jadi ini orang tua yang kurang sadari ya. Mudah-mudahan dengan
adanya pembelajaran ini menjadi pengalaman kita semua. Anak-anak boleh dipersiapkan mulai dari awal sejak dini dengan cara-cara yang aman dan santai. Oke, demikianlah berbagi pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, para orang tua semua, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.